Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan materi yang berjudul akuntansi transaksi istisna. Sebelum materi kami bacakan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aufal Maram, NPM 1903011024. Nama saya Rifki Lutfi Aziz Saputra, NPM 1903011106. Nama saya Kois Arifaldi, NPM 1903012040. Yang pertama, pengertian akad istihna. Akad istihna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, dan penjual atau pembuat. Istina adalah akad jual beli dalam bentuk pemesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam istina paralel, penjual membuat akad istina kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad istina pertama antara penjual dan pemesan. Pihak yang bertanggung jawab pada pemesanan tetap terletak pada penjual, tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akan terjadi antara penjual dan pemesan, bukan pemesan dengan subkontraktor, sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor. Yang B, karakteristik akad istina. Harus diketahui karakteristik secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknik, kualitas, dan kuantitasnya. Berakhirnya akad istina. Kontak istina bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab ia masuk untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pihak dapat membatalkannya. Selanjutnya, jenis-jenis akad istina. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, istina adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, mustahni, dan penjual atau pembuat sani. Jenis-jenis akad istina yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, istihna yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, mustahni, dan sani. Yang kedua, istina paralel adalah suatu akad istina antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istina dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu D, skema istisna. Akad berakhir apabila kewajiban pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad. Dalam akad istisna, pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang serta istisna. Biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Istisna mirip dengan salam, namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain: A. Objek istisna selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu. B. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad istisna tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang. C. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam istisna akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi. D. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam
dalam akad istisna tidak merupakan keharusan. Kemudian dalam kontrak istisna, pembuat barang menerima pesanan pembeli. Adapun mekanisme pembayaran akad istisna dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset istisna diserahkan oleh bank syariah kepada pemberi akhir atau nasabah. 2. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. 3. Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset istisna diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir. Kemudian rukun dan ketentuan akad istisna. Adapun rukun istisna ada 3, yaitu 1. Pelaku terdiri atas pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual atau sani. 2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. 3. Ijab dan qabul atau serah terima. Ketentuan syariah. 1. Pelaku harus cakap, hukum, dan balik. 2. Objek akad. A. Ketentuan tentang pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya. 2. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. 3. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 4. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. B. Ketentuan tentang barang. 1. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya, jenis, ukuran, dan mutu, sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari. 2. Barang pesanan diserahkan kemudian. 3. Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 4. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. 5. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. 6. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 7. Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukum mengikat, tidak boleh dibatalkan, sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. 3. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama, tidak terpenuhnya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatal. Selanjutnya adalah F. Akuntansi untuk penjual. Pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal dan negosiasi dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasikan terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Dan jika ada pesanan tambahan dan nilainya signifikan atau dinegosiasi terpisah, maka dianggap akad terpisah. 1. Biaya peroleh istisna terdiri atas biaya langsung, biaya tidak langsung, dan khusus untuk istisna paralel. 2. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. 3. Pengakuan pendapat dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama adalah metode presentase penyelesaian, yang kedua adalah metode akad selesai. 4. Untuk metode presentase penyelesaian, pengakuan pendapat dilakukan sejumlah bagian nilai akad
yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapat istisna pada periode yang bersangkutan. Pendapat diakui berdasarkan persentase akad yang telah diselesaikan biasanya menggunakan dasar persentase pengeluaran biaya yang dilakukan dibandingkan dengan total biaya. Kemudian persentase tersebut dikalikan dengan nilai akad. Margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan. 5. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. 6. Untuk metode persentase penyelesaian, pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. 7. Untuk metode akad selesai, tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan, sehingga pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. 8. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui. 9. Pada saat penagihan, metode persentase penyelesaian dan akad selesai. 10. Pada saat penerimaan tagihan. Selanjutnya G. Akuntansi pembeli. 1. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istisna kepada penjual. 2. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. 3. Beban istisna tangguhan dimortisasi sebagai proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istisna. 4. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. 5. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. 6. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. 7. Penyajian pembelian menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang A. Utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. B. Aset istisna dalam penyelesaian sebesar 1. Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir jika istisna paralel. Kedua, kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. 8. Atau yang terakhir, pengungkapan pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan tetapi tidak terbatas pada A. Rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. B. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Demikian pembacaan materi dari kelompok 6. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Allahumma fiqil aqwam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.